Perkenalkan, nama saya Hoirul Luzikin Darussalam. Pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan tentang basis data terdistribusi. Tujuan pembelajaran kita saat ini yaitu untuk dapat memahami perbedaan DBMS terdistribusi dan DBMS terpusat. Kemudian dapat memahami arsitektur basis data terdistribusi, dapat memahami penyimpanan data, katalog data pada sistem terdistribusi, kemudian dapat memahami query, join, dan optimasi query pada DBMS terdistribusi, dapat memahami bagaimana mengubah data, melakukan logging data pada DBMS terdistribusi, kemudian yang terakhir dapat memahami bagaimana menangani kegagalan pada sistem terdistribusi. Next. Dahuluan. Pada basis data terdistribusi atau distribute database, data disimpan pada beberapa tempat atau site. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS atau database management system yang dapat berjalan secara independen. Properti yang terutama terdapat pada basis data terdistribusi yaitu independensi data terdistribusi. Pemakai tidak perlu mengetahui di mana data berada, yaitu merupakan pengembangan prinsip independensi data fisik dan logika. Kemudian transaksi terdistribusi yang atomik, yaitu pemakai dapat menulis transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat seperti mengakses transaksi lokal. Untuk tren basis data terdistribusi saat ini, pemakai harus mengetahui di mana data ditempatkan. Juga harus mengetahui di mana sistem yang tidak mendukung independensi data terdistribusi dan transaksi terdistribusi atomik. Kedua properti tersebut harus mendukung sistem secara efisien. Untuk sistem terdistribusi yang bersifat global, properti-properti tersebut kemungkinan tidak tepat karena adanya administrasi yang terlalu berlebihan dalam membuat lokasi data yang transparan. Tipe basis data terdistribusi. Terdapat dua tipe, yaitu yang pertama homogen, yaitu sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS atau database management system yang sama. Kemudian heterogen, yaitu sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda, baik relational DBMS atau non-relational DBMS. Gambaran basis data terdistribusi yang heterogen adalah sebagai berikut. DBMS 1, DBMS 2, DBMS 3, kemudian gateway. Next. Arsitektur basis data terdistribusi. Terdapat 3 pendekatan alternatif untuk membagi fungsi pada proses DBMS yang berbeda. 2 arsitektur alternatif DBMS terdistribusi yaitu client server dan collaboration server. Untuk client server, sistem client server mempunyai satu atau lebih proses client dan satu atau lebih proses server, dan suatu proses client dapat mengirim query ke sembarang proses server. Klien bertanggung jawab pada antarmuka untuk user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi. Sehingga suatu proses klien berjalan pada sebuah personal komputer dan mengirim query ke sebuah server yang berjalan pada mainframe. Gambarannya yaitu query, klien, kemudian berserver. Next. Arsitektur ini menjadi sangat populer untuk beberapa alasan. Yang pertama, implementasi yang relatif sederhana karena pembagian fungsi yang baik dan karena server tersentralisasi, yaitu terpusat. Kemudian yang kedua, mesin server yang mahal, utilisasinya tidak terpengaruh pada interaksi pemakai, meskipun mesin klien tidak mahal. Kemudian yang ketiga, pemakai dapat menjalankan antarmuka berbasis grafis, sehingga pemakai lebih mudah dibandingkan antarmuka pada server yang tidak user friendly.
Kemudian pada saat menulis aplikasi client server, perlu diingat batasan antara klien dan server dan untuk menjaga komunikasi antara keduanya yang berorientasi himpunan. Khususnya membuka kursor dan mengambil tuple pada satu waktu membangkitkan beberapa pesan dan dapat diabaikan. Kemudian untuk collaboration server, arsitektur client server tidak mengizinkan satu query mengakses banyak server, karena proses klien harus dapat membagi sebuah query ke dalam beberapa subquery untuk dieksekusi pada tempat yang berbeda dan kemudian membagi jawaban ke subquery. Proses klien cukup kompleks dan terjadi overlap pada server, sehingga perbedaan antara klien dan server menjadi jelas. Untuk mengurangi perbedaan, digunakan alternatif arsitektur client server yaitu sistem collaboration server. Pada sistem ini terdapat sekumpulan serverless data yang menjalankan transaksi data lokal yang bekerja sama mengeksekusi transaksi pada beberapa server yang dicontohkan pada gambar berikutnya. Jika server menerima query yang membutuhkan akses ke data pada server lain, sistem membangkitkan subquery yang dieksekusi di server lain dan mengambil hasilnya bersama-sama untuk menggabungkan jawaban menjadi query asal. Gambarnya, query, kemudian server, kemudian membaginya. Next, penyimpanan data pada sistem terdistribusi. Pada DBMS terdistribusi, relasi disimpan pada beberapa tempat. Pengaksesan relasi yang disimpan pada remote site mengakibatkan biaya melewatkan pesan dan untuk menguranginya. Sebuah relasi dipartisi atau difragmentasi ke beberapa tempat. Dengan fragmen dikirim pada tempat di mana fragmen tersebut sering diakses, atau replika pada setiap tempat di mana relasi menjadi kebutuhan yang tinggi. Selanjutnya, fragmentasi. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi, yaitu horizontal dan vertikal. Untuk horizontal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset baris atau relasi asal. Kemudian untuk yang vertikal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Untuk fragmentasi horizontal dan vertikal diilustrasikan pada gambar selanjutnya. Berikut. Vertikal yaitu menurun, horizontal menyamping. Selanjutnya, bila sebuah relasi difragmentasi, harus meliputi relasi asal dari fragmen. Untuk yang horizontal, union dari fragmen horizontal harus sama dengan relasi asal. Fragmen biasanya dibutuhkan disjoin. Sedangkan untuk vertikal, koleksi fragmen vertikal seharusnya dekomposisi atau lossless join. Untuk menjamin fragmentasi vertikal lossless join, sistem harus menyediakan ID tuple yang unik untuk setiap tuple dalam relasi asli. Jika kita berpikir bahwa relasi asal sebagai field yang berisi tambahan tuple ID sebagai kunci, field ini ditambahkan ke setiap fragmen vertikal sehingga dekomposisi dijamin lossless join. Selanjutnya, replika. Replikasi berarti bahwa kita menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplika pada satu atau lebih tempat. Sebagai contoh, jika relasi R difragmentasi ke R1, R2, dan R3, kemungkinan terdapat hanya satu kopi R1 di mana R2 adalah replikasi pada dua tempat lainnya dan R3 replikasi pada suatu tempat. Ilustrasinya yaitu sebagai berikut. R1, R2 pada site A, kemudian copy dari R1 dan R2 pada site B.
Motivasi untuk replikasi adalah pertama, yaitu untuk meningkatkan ketersediaan data. Ya, maksudnya jika sebuah tempat yang berisi replika melambat, kita dapat menemukan data yang sama pada tempat lain. Demikian pula jika kopi lokal dari relasi yang di remote tersedia, maka tidak berpengaruh saluran komunikasi yang gagal. Kemudian motivasi yang kedua yaitu evaluasi query yang lebih cepat. Query dapat mengeksekusi lebih cepat menggunakan kopi lokal dari relasi termasuk ke remote site. Selanjutnya, manajemen katalog terdistribusi. Menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat dapat menjadi sangat kompleks. Kita harus menyimpan data bagaimana relasi difragmentasi dan replikasi, bagaimana fragmen relasi didistribusikan ke beberapa tempat, dan di mana kopi dari fragmen disimpan. Nama setiap replika dari setiap fragmen harus ada. Untuk menyediakan otonomi lokal digunakan format sebagai berikut. Itu kurung siku, lokal, strip name, build, strip site. Katalog setiap tempat menggambarkan semua objek, yaitu fragmen replika pada suatu tempat dan menyimpan data replika dari relasi yang dibuat pada tempat tersebut. Untuk menemukan relasi, lihat pada katalog bird strip site. Bird strip site tidak pernah berubah meskipun relasi dipindahkan. Selanjutnya masuk pada query terdistribusi. Itu misalnya pada dua relasi. Pertama, sailors SID yang bertipe integer, sname string, rating integer, age real. Kemudian reserve SID bersifat integer, bit bertipe integer, day date, name string. Kemudian dilakukan query berikut, yaitu select average atau s.h from tabel sailors where rating pada tabel sailors lebih besar dari 3 dan rating kurang dari 7. Fragmentasi horizontal, tuple dengan rating di bawah 5 pada Shanghai lebih besar atau sama dengan 5 pada Tokyo. Harus menghitung sum untuk age dan count pada age pada kedua tempat. Jika where berisi hanya rating lebih dari 6, maka hanya satu tempat. Dan fragmentasi vertikal, seed dan rating pada Shanghai, sname dan age pada Tokyo, TID pada kedua tempat. Harus melakukan rekonstruksi relasi dengan join pada TID, kemudian mengevaluasi query. Kemudian replikasi, sailor dikopikan pada kedua tempat. Selanjutnya join pada DBMS terdistribusi. Sebagai contoh, London menyimpan 500 halaman sailor dan Paris mempunyai 1000 halaman reserve. Diberi gambar, London mempunyai sailors dengan 500 halaman, kemudian Paris mempunyai 1000 halaman reserve. Selanjutnya, untuk menangani join pada DBMS terdistribusi harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Itu yang pertama, seperti contoh, ambil halaman sesuai kebutuhan. Pada suatu nested loop, join di London dengan sailor sebagai author dan setiap halaman sailor ambil semua halaman reserve dari Paris. Jika halaman reserve di London diambil sampai join selesai, halaman akan diambil sekali, tetapi asumsikan bahwa halaman reserve tidak diambil semua sampai selesai, maka biaya akan menjadi mahal. Yaitu biaya 500D ditambah 500 dikali 1000 dalam kurung D plus S.
D adalah biaya membaca atau menulis halaman. Kemudian S adalah biaya pengiriman halaman. Jika query tidak dikirim ke London, harus menambah biaya hasil pengiriman ke query site. Dapat juga mengerjakan inner nested loop di London. Ambil tuple reserve yang sesuai ke London sesuai kebutuhan. Untuk pengiriman ke satu tempat, kirimkan reserve ke London, biaya maka 1000 S tambah 4500 S. Itu semi join, biaya sama dengan 3 dikali 500 tambah 1000. Jika ukuran hasil sangat besar, lebih baik mengirimkan kedua relasi ke result site dan kemudian lakukan join. Selanjutnya semi join. Teknik semi join ditujukan untuk mengurangi jumlah tuple reserve yang dikirim. Idenya terdiri dari langkah-langkah berikut. Yang pertama, di London, proyeksikan sailors ke kolom join dan kirimkan ke Paris. Yang kedua, di Paris, lakukan join pada proyeksi sailors dengan reserve. Hasil join disebut reduksi dari reserve dengan sailors. Kemudian kirimkan reduksi reserve ke London. Kemudian pada London, join sailors dengan reserve yang sudah direduksi. Ide dari langkah semi join tersebut adalah mengurangi biaya komputasi dan proyeksi pengiriman dan komputasi dan proyeksi pengiriman untuk biaya pengiriman relasi reserve penuh. Semi join terutama bermanfaat jika terdapat sebuah seleksi pada sailors dan jawaban tersedia di London. Selanjutnya masuki bloom join. Teknik bloom join juga ditujukan untuk mengurangi jumlah tupelo reserves yang dikirim. Idenya terdiri dari langkah-langkah berikut. Yang pertama, di London, hitung sebuah bit vektor dari beberapa ukuran angka. Nilai kolom hash join mempunyai jangkauan 0 sampai k-1. Jika beberapa tuple memiliki teknik hashing ke 1 ke i, sebuah bit i menjadi 1, tau i dari 0 sampai k-1. Selanjutnya kirimkan bit vektor ke Paris. Next, selanjutnya di Paris, lakukan hashing setiap tuple reserve dengan cara yang sama dan abaikan tuple yang melakukan hashing ke 0 di bit vektor sailors. Hasilnya disebut reduksi reserve with sailors. Kirimkan bit vektor hasil reduksi reserve ke London. Selanjutnya di London, join sailors dengan hasil reduksi reserve. Sehingga bit vektor biaya pengirimannya lebih murah, juga lebih efektif. Selanjutnya yaitu tentang optimasi query pada DBMS terdistribusi. Untuk optimasi query pada sistem terdistribusi, menggunakan pendekatan biaya. Misalnya pada semua plan, mengambil yang termurah sama dengan optimasi tersentralisasi. Sedangkan perbedaan optimasi query pada sistem terdistribusi dan sistem tersentralisasi yaitu yang pertama, itu biaya komunikasi harus dipertimbangkan. Kemudian otonomi tempat lokal harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga, menggunakan metode join terdistribusi yang baru. Query site membangun daerah global. Dengan daerah lokal menggambarkan pemrosesan pada setiap tempat. Jika sebuah tempat dapat melakukan improvisasi pada daerah lokal, dapat dilakukan dengan bebas. Selanjutnya, mengubah data terdistribusi. Untuk melakukan pengubahan data terdistribusi, dilakukan replikasi transaksi yang dapat digunakan dengan cara pertama, synchronous replication. Itu semua copy dari relasi yang dimodifikasi atau fragment harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Kemudian yang lain itu asynchronous replication.
Yaitu copy dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Copy yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan ini, yaitu pendekatan asynchronous replication. Untuk synchronous replication, terdapat dua teknik dasar untuk menjamin transaksi terlihat nilai yang sama dengan copy. Yang pertama, voting, yaitu transaksi harus menulis mayoritas copy untuk memodifikasi suatu objek. Harus membaca cukup copy untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya satu dari copy saat itu. Kemudian misalnya terdapat 10 copy, 7 penulisan untuk perubahan dan 4 copy untuk pembacaan. Setiap copy mempunyai nomor versi. Teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah hal yang biasa. Selanjutnya, read only, write all. Penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Pemilihan teknik synchronous replication akan menentukan tempat mana yang terkunci untuk setting. Biaya pada synchronous replication itu antara lain, sebelum transaksi yang diubah, commit, harus dilihat penguncian pada semua copy yang dimodifikasi. Kirimkan perintah log ke remote site, kemudian tunggu respon pegang kunci yang lain. Jika tempat atau saluran gagal, transaksi tidak dapat commit sampai transaksi kembali. Meskipun tidak terjadi kegagalan atau berhasil, commit harus mengikuti commit protokol dengan beberapa pesan yang mahal. Karena itu, alternatif teknik asynchronous replication banyak yang digunakan dibandingkan synchronous replication. Kita memasuki asynchronous replication, yaitu mengizinkan memodifikasi transaksi commit sebelum semua copy diubah dan pembaca tidak hanya melihat satu copy. Pemakai harus waspada copy yang keluar dari sinkronisasi untuk suatu periode waktu yang pendek. Teknik asynchronous replication menggunakan dua pendekatan, yaitu yang pertama primary site, kemudian peer-to-peer replication. Perbedaan kedua teknik ini terletak pada beberapa banyak copy yang dapat diubah atau copy master. Pertama yaitu peer-to-peer replication. Lebih dari satu copy dari suatu objek dapat menjadi sebuah master. Perubahan ke copy master harus dipropaganda ke copy lain dengan cara yang berlainan. Jika dua copy master diubah menjadi suatu konflik harus dipecahkan. Misalnya tempat 1 umur Joe mengubah 35, tempat 2 mengubah 36. Teknik ini bagus digunakan jika konflik tidak terjadi. Misalkan, setiap tempat master memiliki fragmen disjoint dan memiliki hak pengubahan dimiliki oleh satu master pada satu waktu. Selanjutnya yaitu primary site replication, yang dimana tepat satu copy dari suatu relasi digunakan sebagai primary copy atau master copy. Replika pada tempat lain tidak langsung diubah. Kemudian primary key dapat dipublikasikan. Kemudian tempat lain menjalankan fragmen ke relasi ini. Itu terdapat beberapa copy sekunder. Isu utama adalah bagaimana pengubahan primary copy dapat dipropaganda ke copy sekunder. Hal ini dapat dilakukan dalam dua hal. Itu yang pertama, ambil pengubahan yang dibuat dengan transaksi commit. Kemudian yang kedua, aplikasikan perubahan tersebut. Selanjutnya, implementasi primary site pada asynchronous replication.
Isu utama dalam mengimplementasikan primary site replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy di propaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda dalam dua langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Selanjutnya, mengimplementasikan langkah capture. Langkah capture diimplementasikan dengan satu dari dua pendekatan, yaitu log-based capture dan procedural capture. Untuk log-based, log yaitu menyimpan recovery digunakan untuk membangkitkan change data tabel atau CDT. Dan jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Selanjutnya yaitu procedural capture, yaitu suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan atau trigger mengerjakan capture. Implementasi capture dengan log-based capture lebih baik karena lebih murah dan lebih cepat, tetapi harus memahami detail dari property log. Selanjutnya yaitu untuk mengimplementasikan langkah apply. Proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDT dari primary site dan mengubah copy. Periode didefinisikan oleh timer atau pemakai atau aplikasi. Replika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari pengubahan pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi. Log-based capture ditambah apply yang terus-menerus akan meminimalkan delay pada propaganda perubahan. Procedural capture ditambah application driven apply merupakan cara yang fleksibel untuk perubahan proses. Untuk data warehousing, itu sebuah contoh replication. Tren yang dikembangkan saat ini yaitu membangun warehouses data yang sangat besar dari beberapa tempat. Hal ini memungkinkan untuk query pendukung keputusannya kompleks dari data pada keseluruhan organisasi. Warehouse dapat dipandang sebagai instance dari asynchronous replication. Data sumber biasanya dikontrol dengan DBMS yang berbagi penekanannya pada cleaning data dan menghapus kesalahan pada pembuatan replikasi. Prosedur capture dan aplikasi apply baik untuk lingkungan ini. Data warehousing yaitu sebuah contoh replication. Tren yang berkembang saat ini adalah membangun warehouse data yang sangat besar dari beberapa tempat. Hal ini memungkinkan untuk query pendukung keputusan yang kompleks dari data pada keseluruhan organisasi. Warehouse dapat dipandang sebagai instance dari asynchronous replication. Data sumber biasanya dikontrol dengan DBMS yang berbagi penekanannya pada cleaning data dan menghapus kesalahan pada pembuatan replikasi. Prosedur capture dan aplikasi apply yang baik untuk lingkungan ini. Locking pada sistem terdistribusi. Untuk menangani penguncian objek pada beberapa tempat digunakan cara pertama, sentralisasi. Itu satu tempat melakukan semua penguncian dan membuka kunci untuk semua objek. Kemudian primary copy, semua penguncian untuk suatu objek dikerjakan pada tempat primary copy dari objek tersebut. Untuk pembacaan membutuhkan akses ke tempat terkunci sebaik tempat di mana objek disimpan. Kemudian terdistribusi penuh, yaitu penguncian untuk suatu copy digunakan pada tempat di mana copy disimpan. Hal ini akan mengunci semua tempat pada saat menulis objek. Distribute deadlock detection. Setiap tempat menangani local wait for graph. Deadlock global akan terjadi jika local graph tidak memenuhi siklus seperti
pada gambar berikut menunjukkan terjadi deadlock global. Itu set A untuk T1 ke T2, set B T2 ke T1, kemudian untuk global T1 ke T2 dan T2 ke T1. Untuk mendeteksi deadlock digunakan 3 solusi, yaitu yang pertama sentralisasi, yaitu mengirim semua lokal graph ke satu tempat, kemudian hierarki, yaitu mengorganisasi tempat ke dalam suatu hierarki dan mengirim lokal graph ke parent dari hierarki, kemudian timeout, menghentikan transaksi jika menunggu terlalu lama. Kemudian distribute recovery, yaitu proses pemulihan pada DBMS terdistribusi lebih kompleks daripada DBMS tersentralisasi. Dikarenakan terjadi kegagalan yang baru, misalnya saluran komunikasi dan pada remote site. Kemudian jika subtransaksi dari suatu transaksi mengeksekusi tempat yang berbeda, semua atau tidak ada yang harus commit. Hal ini memerlukan commit protokol untuk menangani hal tersebut. Suatu lock ditangani pada setiap tempat, sebagaimana pada DBMS tersentralisasi, dan aksi commit protokol ditambahkan pada lock. Selanjutnya, two-phase commit atau 2PC, tempat di mana transaksi asal disebut koordinator, sedangkan tempat lain di mana transaksi mengeksekusi disebut subordinat. Jika sebuah transaksi ingin commit, maka koordinator mengirim pesan prepare ke semua subordinat. Kemudian subordinat memaksa menulis rekaman log abort atau prepare dan mengirim suatu pesan no or yes ke koordinator. Jika koordinator menerima pesan yes, maka koordinator memaksa menulis suatu rekaman log commit dan mengirim pesan commit ke semua subordinat. Sebaliknya, memaksa rekaman menulis log abort dan mengirim pesan abort. Subordinat memaksa menulis rekaman log abort atau commit berdasarkan pesan yang didapat, kemudian mengirim pesan egg ke koordinat. Koordinat menulis rekaman log n setelah mendapat semua pesan egg. Pada 2PC terdapat dua bentuk komunikasi. Yang pertama, voting, kemudian terminasi. Kemudian yang kedua, bentuk komunikasi diinisialisasi oleh koordinator. Setiap tempat dapat memutuskan untuk abort suatu transaksi. Setiap pesan merupakan keputusan oleh pengirim untuk menjamin bahwa keputusan bertahan dari kegagalan. Untuk itu pertama kali disimpan pada local log. Semua commit protokol menyimpan log untuk suatu transaksi yang terdiri dari ID transaksi dan ID koordinator. Rekaman abort atau commit oleh koordinator juga termasuk ID semua subordinat. Selanjutnya, restart setelah suatu kegagalan pada suatu tempat. Jika kita mempunyai rekaman log commit atau abort untuk transaksi T, tetapi tidak mempunyai rekaman N, maka harus redo atau undo T. Jika tempat ini adalah koordinat untuk T, tetap kirimkan pesan commit atau abort ke subordinat sampai diterima pesan egg. Jika kita menyiapkan rekaman log transaksi T, tetapi tidak commit atau abort, tempat ini adalah subordinat untuk T. Subordinat terus menghubungi koordinator untuk menemukan status T. Kemudian menulis rekaman log commit atau abort redo untuk T dan menulis rekaman log N. Jika kita tidak menyiapkan rekaman log untuk T, maka secara sepihak akan abort dan undo T. Tempat ini kemungkinan koordinator. Jika ya, subordinat mungkin mengirim pesan. Jika koordinator untuk transaksi gagal,
subordinat yang memilih yes tidak dapat memutuskan apakah commit atau abort T sampai koordinator pulih. Pada saat itu, T akan diblok. Meskipun jika semua subordinat saling mengetahui atau melebihi yang tersedia pesan, maka transaksi akan diblok sampai satu dari subordinat memilih no. Jika suatu remote site tidak merespon selama commit protokol untuk transaksi T, baik karena tempat gagal atau saluran gagal, maka jika suatu tempat tersebut adalah koordinator untuk T, maka abort T. Namun jika tempat tersebut adalah subordinat, maka tidak memilih yes, maka harus abort T. Namun jika tempat tersebut subordinat dan memilih yes, maka akan diblok sampai koordinator merespon. Pesan ACK digunakan untuk menyampaikan koordinator bahwa koordinat dapat melupakan suatu transaksi sampai koordinator menerima semua ACK harus menyimpan T pada tabel transaksi. Jika koordinator gagal setelah mengirim pesan siap, tetapi sebelum menulis rekaman log commit atau abort, jika koordinator kembali, maka akan abort transaksi. Jika sub transaksi tidak diubah, status commit atau abort akan menjadi tidak relevan. Kemudian apabila koordinator menghentikan atau mengabort T, maka koordinator tidak mengerjakan T dan menghapusnya dari tabel transaksi segera. Jadi koordinator tidak menunggu ACK, yaitu presume abort, jika transaksi tidak di dalam tabel transaksi. Nama subordinat tidak disimpan dalam rekaman log abort. Kemudian subordinat tidak mengirim ACK pada abort. Kemudian jika subordinat tidak diubah, subordinat merespon pesan prepare dengan menulis yes atau no. Koordinat mengabaikan pembaca. Jika semua transaksi adalah pembaca, fase kedua tidak diperlukan. Untuk ringkasan materi kita saat ini yaitu pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa lokasi dengan tujuan untuk membuat distribusi yang transparan. Kemudian yang kedua, pada basis data terdistribusi, distribute data independence, atau pemakai tidak perlu mengetahui lokasi data dan distribute transaction automisi, itu dimana tidak ada perbedaan antara transaksi terdistribusi dan transaksi lokal. Kemudian jika semua lokasi menjalankan perangkat lunak DBMS yang sama, maka sistem disebut homogen. Kalau sebaliknya atau DBMS yang berbeda, maka disebut heterogen. Arsitektur sistem basis data terdistribusi terdapat dua tipe, yaitu sistem client server, itu server menyediakan fungsi DBMS dan klien menyediakan antarmuka pemakai atau user interface. Kemudian yang kedua, collaboration system, itu tidak terdapat perbedaan antara proses klien dan server. Selanjutnya, pada DBMS terdistribusi, suatu relasi difragmentasi dan direplikasi pada beberapa tempat. Dalam fragmentasi horizontal, setiap partisi terdiri dari himpunan baris dari relasi asal. Sedangkan dalam fragmentasi vertikal, setiap partisi terdiri dari himpunan kolom pada relasi asal. Pada replikasi, disimpan beberapa kopi dari relasi atau suatu partisi pada beberapa tempat. Jika suatu relasi difragment dan direplika, maka setiap partisi memerlukan nama global yang unik yang disebut dengan relation name. Manajemen katalog terdistribusi diperlukan untuk menyimpan rekaman di mana data disimpan. Pada pemrosesan query dalam
DBMS terdistribusi, relasi partisi dari relasi perlu dihitung. Selanjutnya, join dua relasi dapat dilakukan dengan mengirim satu relasi ke tempat lain dan membentuk local join. Jika join melibatkan kondisi seleksi, jumlah tuple yang diperlukan kemungkinan kecil. Semi join dan belum join mengurangi jumlah tuple yang dikirim ke jaringan dengan mengirim informasi terlebih dahulu yang mengizinkan memfilter tuple yang tidak relevan. Optimasi query pada sistem terdistribusi harus mempertimbangkan komunikasi dengan model biaya. Pada synchronous replication, semua kopi dari relasi replika diubah sebelum transaksi commit. Sedangkan pada asynchronous replication, kopi hanya diubah secara periodik. Terdapat dua teknik untuk menjamin synchronous replication. Yang pertama, secara voting, perubahan harus menulis mayoritas kopi dan membaca harus mengakses cukup kopi untuk menjamin bahwa satu kopi sudah tersedia. Dan pada replikasi peer-to-peer, lebih dari satu kopi dapat diubah dan strategi conflict resolution dapat mengubah konflik yang terjadi. Sedangkan pada replikasi primary site, terdapat satu primary copy yang dapat diubah, tapi sekunder lain tidak dapat diubah. Pengubahan pada primary copy dipropaganda menggunakan capture dan kemudian apply ke tempat lain. Selanjutnya, jika suatu transaksi melibatkan aktivitas pada tempat yang berbeda, maka memanggil aktivitas subtransaksi. Pada DBMS terdistribusi, manajemen log berupa lokasi sentral, primary copy, atau terdistribusi penuh. Deteksi deadlock pada sistem terdistribusi dibutuhkan. Selanjutnya, pemulihan pada DBMS terdistribusi dilakukan menggunakan commit protokol yang koordinasi aktivitas pada tempat yang berbeda yang dilibatkan pada transaksi. Pada two-phase commit, setiap transaksi didesain oleh tempat koordinator. Subtransaksi dieksekusi pada tempat subordinat. Kemudian protokol menjamin bahwa perubahan dibuat oleh beberapa transaksi dapat dipulihkan. Selanjutnya, jika tempat koordinator bertabrakan, subordinat diblok dan subordinat harus menunggu koordinator pulih. Untuk lebih memahami untuk pembelajaran kita saat ini, mari kita mencoba untuk menjawab latihan soal berikut. Yang pertama, apakah keuntungan DBMS terdistribusi dibandingkan dengan DBMS tersentralisasi? Jawabannya yaitu, pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa lokasi dengan tujuan untuk membuat distribusi yang transparan. Pada basis data terdistribusi, distribute data independence, yaitu pemakai tidak perlu mengetahui lokasi data, dan distribute transaction automaticity, di mana tidak ada perbedaan antara transaksi terdistribusi dan transaksi lokal. Jika semua lokasi menjalankan perangkat lunak DBMS yang sama, sistem disebut homogen. Selain itu, disebut heterogen. Sedangkan tidak demikian pada DBMS tersentralisasi. Untuk yang nomor 2, gambarkan arsitektur client server dan collaboration server. Berikut untuk gambar di atas, yaitu untuk gambar arsitektur client server. Sedangkan untuk di bawah merupakan gambar dari arsitektur collaboration server. Yang dimana collaboration server pada server pertama membaginya dengan server yang lain. Sedangkan untuk client server, data dari klien disebar ke server. Selanjutnya, nomor 3, itu pada arsitektur collaboration server,
Jika suatu transaksi dikirim ke DPMS, akan digambarkan bagaimana aktivitas tempat yang berbeda di koordinasi. Secara khusus, gambarkan aturan manajer transaksi pada tempat berbeda, konsep atomic transaksi terdistribusi. Good. Lah, jawabannya yaitu gimana dari query yang diberikan pada salah satu server akan disebarkan kepada server yang lain. Selanjutnya, nomor 4. Definisikan fragmentasi dan replikasi dalam hal di mana data disimpan. Yang pertama, fragmentasi. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi. Pertama, fragmentasi horizontal, yang kedua, fragmentasi vertikal. Pada fragmentasi horizontal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset baris dari relasi asal. Pada fragmentasi vertikal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Untuk replikasi berarti bahwa kita menyimpan beberapa kopi sebuah relasi out atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu atau lebih tempat. Sebagai contoh, jika relasi R difragmentasi ke R1, R2, dan R3, kemungkinan terdapat hanya satu kopi R1, di mana R2 adalah replikasi pada dua tempat lainnya, dan R3 replikasi pada suatu tempat. Untuk pertanyaan nomor 5, apakah perbedaan antara replikasi sinkronus dan asinkronus? Untuk yang sinkronus, semua kopi dari relasi yang dimodifikasi fragmen harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit, sehingga distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Sedangkan untuk asinkronus, kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Pertanyaan nomor 6. Definisikan distribute data independence. Sini berarti pemakai tidak perlu mengetahui lokasi data, sehingga distribusi data secara independen. Selanjutnya, nomor 7, bagaimana teknik voting dan read one write all diimplementasikan pada replikasi sinkronus. Pertama, voting itu transaksi harus menulis mayoritas kopi untuk memodifikasi sebuah objek. Harus membaca cukup kopi untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya satu dari kopi saat itu. Misalnya terdapat 10 kopi, 7 penulisan untuk perubahan dan 4 kopi untuk pembacaan. Setiap kopi mempunyai nomor versi. Teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah hal yang biasa. Sedangkan untuk read any write all, penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Selanjutnya untuk nomor 8, soalnya berikan penjelasan bagaimana asynchronous replication diimplementasikan. Khususnya jelaskan maksud capture dan apply. Kita menjelaskan implementasi primary site pada asynchronous replication. Isu utama dalam mengimplementasikan primary site replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy di propaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya di propaganda dalam 2 langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan di propaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Kemudian mengimplementasikan langkah capture. Langkah capture diimplementasikan dengan satu dari 2 pendekatan,
yaitu log based capture ataupun procedural capture. Untuk log based capture, log menyimpan recovery digunakan untuk membangkitkan change data table atau CDT. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Kemudian untuk pendekatan yang kedua yaitu procedural capture. Itu suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan atau di-trigger untuk mengerjakan capture. Sedangkan untuk proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDT dari primary site dan mengubah copy. Periodi didefinisikan oleh timer atau pemakai atau aplikasi. Replika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari pengubahan pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi. Untuk pertanyaan nomor 9, apakah perbedaan antara log based dan procedural untuk implementasi capture? Untuk pertama, log based capture yaitu log yang menyimpan recovery digunakan untuk membangkitkan change data tabel atau CDT. Namun jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, maka harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Sedangkan untuk procedural capture yaitu suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan atau di-trigger untuk mengerjakan capture. Pertanyaan nomor 10, mengapa pemberian nama unik pada objek basis data lebih kompleks pada DBMS terdistribusi? Ini jawabannya, itu karena jika suatu relasi difragmen dan direplika, setiap partisi memerlukan nama global yang unik yang disebut relation name. Manajemen katalog terdistribusi diperlukan untuk menyimpan rekaman di mana data disimpan. Demikian pembahasan kita untuk basis data terdistribusi pada kesempatan saat ini. Terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih.